Berita pertama, melempem di Liga 1, bomber berlabel Timnas Indonesia ini mau dilepas asalkan dengan 10 miliar. Berita kedua, Bima Sakti tak mempunyai target dikarenakan tak ingin membebani pemain Timnas U17. Yang terpenting main bagus saja. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah target akan membuat tekanan para pemain? Coba beri komentar kalian ya. Berita ketiga, Ramadhan Sananta dianggap tak bisa main 90 menit untuk Timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo menentang penilaian Shin Tae-yong. Simak terus agar tidak salah paham. Berita keempat, Timnas U17 berhasil pamer skill berkelas dengan santai di latihan. Pemain seharga 26 miliar juga ikutan. Mari simak ulasan berikut ini. Berita pertama, melempem di Liga 1, bomber berlabel Timnas Indonesia ini mau dilepas asalkan dengan 10 miliar. Bomber Timnas Indonesia, Dimas Drajat, mengalami tren negatif bersama klubnya Persikabo di pentas Liga 1 dari 10 pertandingan sepanjang musim ini. Dimas belum sekalipun mendulang gol untuk Persikabo. Tren negatif bersama Persikabo tidak membuat pamor Dimas luntur. Sejumlah klub kabarnya tertarik. Salah satunya PSIS Semarang yang disebut-sebut ingin memboyong Dimas untuk meningkatkan kualitas lini serang. Namun pihak klub enggan melepas sang pemain karena masih terikat kontrak hingga tahun 2027. Akan tetapi, Persikabo siap melepas Dimas Drajat andai ada tawaran menggiurkan dari klub lain. Menurut saya tidak mungkin Dimas Drajat hengkang karena kontraknya di Persikabo masih panjang. Namun, tidak tahu jika ditebus 10 miliar, kata Aji Santoso. Berita kedua, Bima Sakti tak mempunyai target dikarenakan tak ingin membebani pemain Timnas U17. Yang terpenting main bagus saja. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah target akan membuat tekanan para pemain? Coba beri komentar kalian ya. Timnas U17 Indonesia bakal memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 pada tanggal 10 November. Menjelang pertandingan ini, Bima Sakti menegaskan tak ingin membebani anak asuhnya dengan target. Pelatih berusia 47 tahun itu menilai para pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia pun yakin anak asuhnya bakal memberikan yang terbaik di lapangan nantinya. Yang pasti saya tidak mau terlalu membebani pemain. Mereka sudah tahu tugas dan tanggung jawab. Selalu fokus dalam setiap pertandingan dan siap memberikan yang terbaik, kata Bima Sakti. Berita ketiga, Ramadhan Sananta dianggap tak bisa main 90 menit untuk Timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo menentang penilaian Shin Tae-yong. Simak terus agar tidak salah paham. Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, membela anak asuhnya Ramadhan Sananta yang dianggap Shin Tae-yong belum bisa bermain 90 menit untuk Timnas Indonesia. Ramadhan Sananta mendapatkan sorotan dari Shin Tae-yong di Timnas Indonesia karena belum bisa bermain 90 menit. Faktanya, memang Ramadhan Sananta tak pernah bermain selama 90 menit dalam 6 capsnya bersama Timnas Indonesia Senior. Di sisi lain, penilaian berbeda diungkapkan pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, saat mendapatkan pertanyaan dari wartawan. Leonardo Medina menyatakan Ramadhan Sananta bisa main penuh selama 90 menit. Leonardo Medina tak ingin berburuk sangka kepada Shin Tae-yong. Ia menghormati keputusan pelatih Timnas Indonesia untuk Ramadhan Sananta. Berita keempat, Timnas U17 berhasil pamer skill berkelas dengan santai di latihan. Pemain seharga 26 miliar juga ikutan. Mari simak ulasan berikut ini.
Timnas U17 Brasil akhirnya resmi menjalani latihan perdana di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tim asuhan Felipe Luis itu mulai terlihat menjalani latihan pada pukul 7 malam. Para pemain Timnas U17 Brasil memulai latihan dengan santai. Sebanyak 21 pemain dibawa ke Indonesia dan siap menghadapi Piala Dunia U17. Dari 21 pemain ini, terdapat satu pemain yang memang dapat sorotan besar. Pemain tersebut yakni Ryan yang memang mendapat banyak sorotan karena ia telah memiliki nilai kontrak yang sangat tinggi. Ryan tercatat memiliki nilai kontrak tinggi dan dilihat dari Transfermarkt dia tercatat senilai 26 miliar. Ryan yang bermain untuk tim Brasil menjadi salah satu pemain termahal yang dimiliki Brasil U17 untuk saat ini. Berita kelima, Timnas Indonesia bakal lebih menakutkan jika Shin Tae-yong bisa bicara bahasa Indonesia. Timnas Indonesia dinilai bakal lebih menakutkan jika sang pelatih Shin Tae-yong bisa bicara bahasa Indonesia. Hal ini diungkapkan pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves. Sebagai pelatih, Alves mengaku memiliki prinsip tersendiri dalam mengasuh tim sepak bola, yakni perihal komunikasi. Alves mengakui keberhasilan Shin Tae-yong dalam meloloskan 3 kelompok timnas Indonesia ke Piala Asia. Namun menurutnya, kiprah Shin Tae-yong akan lebih cemerlang andai dia menguasai bahasa Indonesia. Yang saya sedih sedikit, Shin Tae-yong tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Indonesia pasti lebih bagus lagi, kata Alves. Berita ke-6, Wakil Ketua Umum PSSI lega kekhawatirannya terhadap Timnas U17 Indonesia tak jadi kenyataan. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, bersyukur usai kekhawatirannya terhadap skuad Timnas U17 Indonesia tak terwujud. Kekhawatiran tersebut yakni terkait adaptasi pemain terhadap cuaca di Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas U17 Indonesia sempat menjalani TC di Jerman dengan cuaca yang sangat dingin. Zainuddin Amali khawatir para pemain harus kembali beradaptasi dengan cuaca di Indonesia yang cukup panas. Namun kekhawatiran tersebut tak terwujud. Zainuddin Amali bersyukur semua pemain kini dalam kondisi yang baik. Berita ke-7, gelandang Timnas U17 Indonesia tak gentar pada lawan, bawa nama negara buat makin berani. Gelandang Timnas U17 Indonesia, Vigo Denia, berambisi memberikan hasil terbaik di Piala Dunia U17. Vigo merupakan salah satu pemain yang lolos ke skuad final untuk ajang tersebut. Jelang berlaga di ajang tersebut, Vigo Denis menjelaskan bahwa dia sedikit gugup. Namun, hal tersebut harus segera hilang saat pertandingan nanti. Apalagi mereka datang dengan membawa nama Indonesia dan diharapkan bisa meraih prestasi di ajang tersebut. Pemain muda Persija ini menegaskan bahwa mereka harus siap menghadapi lawan-lawan nanti. Menurutnya, skuad Garuda Asia memiliki peluang untuk bisa meraih hasil maksimal di lapangan.